Kesetiaan yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Teman-teman bisa lihat ya, tema yang nah, dengan tema besar kita yaitu relasi. Nah, kita di sini saya tahu masih muda semua ya, atau ada yang orang tua, nanti ya kita perkenalan diri. Dan teman-teman, ketika saya melihat bicara tentang kesetiaan yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi, saya secara pribadi berat untuk melakukan hal ini. Contohnya gini, dalam satu hubungan, ketika kita setia-setianya gitu ya, tiba-tiba yang satu pihaknya nggak setia. Teman-teman masih mau tetap setia? Enggak. Kalau saya secara pribadi berat ya, saya akan belajar, tetapi berat bagi saya. Itu saya secara pribadi. Apalagi dengan tema yang malam hari ini, kita mau belajar teman-teman setia tidak berdasarkan situasi yang kita alami, kondisi yang kita alami. Artinya apa? Situasi dan kondisi apapun, saya tetap mau setia. Itu ya. Kita langsung saja buka. Kita mau belajar dari satu pribadi yang sangat luar biasa, yaitu dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6, di situ kita akan melihat ada beberapa poin yang telah saya pilih, yang pada malam hari ini kita akan renungkan bersama-sama. Seperti apa kesetiaan yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Teman-teman sudah buka semua ya? Dalam Daniel pasal yang ke-6, ayatnya sudah ada di bawah ya, di bawah tema. Di situ saya akan bacakan di pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 ya. Saya mulai dari ayat yang ke-4, saya baca. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat ke-5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Garis bawahi, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Nah itu memulai untuk tema kita lihat pribadi yang sangat luar biasa, yaitu pribadi Daniel, di mana dikatakan di situ tidak didapati suatu kesalahan pun, kelalaian pun, dalam hal pemerintahan dalam kerajaan itu yang pada saat itu di atas pemerintahan Raja Darius ya. Jadi poin yang pertama yang akan saya bagikan yaitu kesetiaan yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Yang pertama kita lihat dalam keadaan dan situasi apapun kita mau belajar tetap datang kepada Allah. Kita mau belajar tetap datang kepada Allah. Kita lihat ya di situ. Dalam keadaan dan situasi apapun, tetap datang kepada Allah atau kepada Tuhan. Kenapa saya katakan? Ya kita lihat sama-sama teman-teman di ayat 11 sampai 12. Ya, kita lihat di situ di ayat 11 sampai 12. Saya bacakan untuk kita semua. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar, atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Tadi kita sudah baca di ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Daniel adalah orang yang setia dalam hal pemerintahan pada saat itu. Tetapi ingat, dia bukan hanya setia kepada Raja Darius pada saat itu, tetapi dia juga adalah orang yang setia kepada Allah. Ya. Dia juga adalah pribadi yang setia kepada Allah, sehingganya orang-orang yang ada di kerajaan itu melihat nggak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh Daniel selama dia berada di kerajaan itu. Kemudian mereka mencari cara apa yang harus kita lakukan supaya dia itu terlihat buruk di hadapan raja pada saat itu. Ya, di hadapan raja. Oh, ternyata mereka dapati kesalahannya. Apa? Mereka bilang gini, kayaknya kalau kita buat peraturan seperti ini, itu pasti ada kesalahan yang akan didapat. Karena mereka tahu
Daniel itu adalah pribadi yang setia kepada Allahnya. Sangat jelas ya di ayat 6 ya. Nggak ada kesalahan lain kalau di situ kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Maaf teman-teman, sebelumnya saya mau jelaskan. Bukan berarti Daniel salah ya kalau dia datang beribadah kepada Allah, bukan. Tetapi ini adalah suatu metode, suatu cara di mana orang-orang dalam kerajaan yang tidak suka kepada Daniel untuk mendapatkan kesalahannya Daniel. Karena mereka tahu Daniel adalah orang yang setia beribadah, setia berdoa, setia memuji Allah. Bahkan dikatakan 3 kali dalam sehari. Dia datang berdoa kepada Tuhan seperti biasanya yang dilakukannya. Kemudian mereka mencoba untuk memberikan pendapat kepada raja, gimana kalau seperti ini, kita buat peraturan. Dan selama 30 hari, tidak boleh ada yang datang beribadah kepada Allahnya, kecuali hanya datang kepada raja. Wah, siapa sih yang nggak senang raja kalau semua bawahannya datang kepada dia, memuji-muji dia, memuja dia? Siapa yang nggak senang? Akhirnya, surat perintah itu dikeluarkan. Wah, kemudian didengar Daniel. Didengar Daniel apa? Ketika dia mengalami situasi yang rasanya gimana gawat ya gitu ya. Situasi yang mencekam dia. Gimana ini? Dan teman-teman kan tahu apa konsekuensi ketika pada saat itu ada pelanggaran ketika seseorang datang beribadah kepada Allahnya. Dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Teman-teman kalau cerita tentang gua singa, kalau cerita kepada anak-anak pasti mereka takut, ngeri gua singa. Ya. Jadi teman-teman kaum muda yang ada pada saat ini, siapa yang nggak rasa tertekan secara batin, secara pemikiran, waduh, gimana ini? Saya adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saya istilahnya, dan bukan berarti kita sombong bahwa, aduh saya itu kalau nggak beribadah sama Tuhan itu nggak bisa, bukan. Tetapi Daniel, ya dari sananya dia itu orang yang setia kepada Allahnya, yaitu setia beribadah, bahkan dikatakan 3 kali sehari, teman-teman. Itu sudah menjadi kebiasaan Daniel dalam kehidupannya. Tetapi kita mau lihat, kesetiaan Daniel tidak bergantung situasi dan kondisi yang dialami saat itu. Solusi yang pertama, ketika dia mendengar hal itu, yaitu dalam keadaan dan situasi apapun, tetap datang kepada Tuhan. Itu poin pertama. Lanjut pada poin yang ketiga, kita mau lihat, seperti apa sih kesetiaan yang tidak berdasar pada situasi dan kondisi. Yang kedua adalah tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya dan saudara, sekalipun harus diperhadapkan dengan maut. Kita lihat di ayat 22 sampai ayat 23. Kita langsung saja baca. 22 sampai ayat yang ke-23. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Itu teman-teman. Ternyata bagaimanapun cara mereka mencari kesalahan Daniel, di ayat ini kita lihat bahwa Daniel tidak melakukan kesalahan terhadap raja, apalagi terhadap Allah. Luar biasa ya. Jadi dikatakan di situ di poin kedua yang saya simpulkan bahwa tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya dan saudara saat diperhadapkan maut sekalipun. Pada saat itu Daniel sudah dijatuhkan ke dalam gua singa, kemudian raja bergegas pagi-pagi untuk menjenguk. Udah mati belum ya dia? Terus dia panggil toh, Daniel, Allah yang selama ini kau sembah sanggup nggak menolong kau? Atau kau udah mati di sana? Dengan lantang Daniel menjawab, Allahku telah mengutus malaikatnya, mengatupkan mulut singa-singa itu. Saya terlalu yakin dan bahkan sangat-sangat percaya. Daniel mengatakan hal itu bukan hanya asal ngomong, bukan hanya ya udah saya ditolong kayak gini ya itu semua karena Tuhan, karena asal ngomong aja. Tetapi karena benar-benar dia percaya bahwa itu atas pertolongan Tuhan, dia boleh selamat
berada di dalam gua singa itu. Kalau teman-teman baca di ayat selanjutnya, ada beberapa orang yang dijatuhkan ke dalam pun, baru juga belum sampai di dasar gua itu, udah dimakan sama singa-singa itu. Nah, Daniel sudah sampai pun kayak bersahabat aja sama singa itu kan. Jadi di situ poin yang kedua, maut sudah di depan mata. Tapi Daniel tetap berkata bahwa itu Tuhan yang melakukan setiap apa yang telah Daniel alami. Tuhan berperkara atas kehidupan Daniel. Itu ya poin yang kedua. Kita lanjut pada poin yang ketiga. Ternyata teman-teman, dari kesetiaan Daniel, yang 2 poin telah kita renungkan bersama, telah kita baca, ada dampak. Ternyata kesetiaan Daniel bukan hanya kesetiaan yang gak membawa dampak apa-apa. Ternyata dampak dari kesetiaan Daniel adalah nama Allah dipermuliakan. Dan dampaknya itu bukan hanya diri sendiri, tapi bagi banyak orang. Kita langsung baca dalam ayat 27-29. Saya akan bacakan dengan cepat. Ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Dahsyat bukan? Kesetiaan yang membawa dampak yang sangat luar biasa. Kita lihat dari ayat pertama sampai pada ayat yang ke-23 sampai 29 ini. Ada banyak hal yang Daniel alami, terkadang tertekan batin, orang-orang di sekitarnya mencoba untuk menyingkirkan dia dengan berbagai macam cara. Solusi yang pertama, Daniel datang kepada Tuhan. Yang kedua, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan kesetiaan Daniel yang selama ini dia lakukan, itu tidak berlalu begitu saja, ataupun itu tidak sia-sia, teman-teman. Tetapi ada dampak. Dan dampaknya itu bukan buat dia sendiri, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Kita lihat ya, di mana raja langsung yang memerintahkan seluruh orang yang ada di kerajaan ini, seluruh umat yang di mana aku memerintah, itu harus menyembah. Dikatakan, harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Karena apa? Allah menunjukkan kasih setianya kepada Daniel, atas kesetiaannya Daniel, sehingga orang-orang melihat betapa dahsyatnya Allahnya Daniel. Boleh menolong Daniel di tengah-tengah maut. Ya. Jadi sekarang, teman-teman mungkin kita bertanya, bisa nggak ya saya melakukan hal ini? Jangankan seperti Daniel diperhadapkan di gua singa. Kita aja dimanapun kita berada, orang nggak suka sama kita aja, kita udah merasa tertekan. Orang yang mungkin menggosipkan kita dan kemudian kita tersinggung, kita langsung merasa, aduh hidup saya gimana ya? Kemudian kita mulai hidup bersama dengan Tuhan dan nggak bersama dengan Tuhan sama aja ya. Lanjut slide. Ada hal yang akan kita ambil bersama-sama di situ. Saya bacakan untuk ini ya. Kita semua lihat ya. Dari beberapa poin di atas yang telah kita renungkan bersama teman-teman. Hanya dengan satu cara kita dapat melakukannya, yaitu milikilah relasi yang baik dengan Tuhan. Maka dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami, kita tidak sekali-kali memberontak kepada Tuhan. Apalagi sampai berpaling daripadanya. Karena berbicara tentang relasi, bukan hanya sekedar hubungan yang biasa, tetapi kita juga terus belajar mengenal pribadi. Kenapa saya ambil kesimpulan seperti itu, teman-teman? Ketika teman-teman dan saya hanya sekedar membangun hubungan yang biasa-biasa dengan Tuhan, maka situasi dan kondisi yang diperhadapkan dengan teman-teman tidak sesuai dengan realita yang teman-teman inginkan, maka teman-teman akan mudah berpaling daripada Tuhan.
Tapi kita mau belajar pada pribadi Daniel pada saat ini, di mana dia tahu solusi yang tepat saat dia mengalami situasi dan kondisi yang tidak enak, yaitu datang kepada Tuhan. Karena apa? Bukan hanya ketika dia mengalami situasi dan kondisi yang gak enak, tetapi karena sebelum-sebelumnya Daniel sudah punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Artinya dia sudah mempunyai relasi yang sangat erat dengan Tuhan, dan dia tahu siapa yang sanggup menolong dia saat dia mengalami situasi dan kondisi seperti itu. Yaitu siapa? Tuhan. Jadi teman-teman, ketika saat kita mau belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun relasi kepada Tuhan, sedikit tantangan yang kita alami, jangan sekali-kali kita mudah menyerah ya. Saya terlalu percaya itu adalah caranya Tuhan. Tuhan mau melihat sampai di mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Sampai di mana ketekunan kita di hadapan Tuhan. Sampai di mana dengan mulut kita berkata bahwa Tuhan, saya mengalami segala sesuatu dan sampai saat ini saya ada, itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu ya teman-teman. Itu sama-sama mau belajar. Emang nggak mudah. Tetapi pada malam hari ini, dengan tema yang kita renungkan tadi, kesetiaan yang tidak bergantung pada situasi dan kondisi apapun, dan pada malam hari ini kita ingatkan kembali teman-teman, kita bisa untuk melakukan hal itu. Seperti kita belajar, wah Daniel hebat ya. Bukan Daniel yang hebat, tetapi di mana Tuhan melihat kesetiaan kita terhadap dia, respon kita terhadap dia, dan kemudian Tuhan balik respon kepada kita. Saat engkau merespon dengan baik apa yang engkau alami, maka yakin dan percaya Tuhan pun merespon lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Itu saya percaya teman-teman. Saya percaya. Tapi teman-teman bisa lihat kata yang saya berikan warna lain daripada yang lain ya, relasi. Miliki relasi dengan Tuhan. Miliki hubungan yang intim, seintim-intimnya dengan Tuhan. Maka lebih engkau intim, maka engkau semakin mengenal pribadinya. Saya memberikan beberapa kalimat untuk menutup perenungan kita. Kita belajar mencintai pribadinya Tuhan. Bukan hanya mencintai berkat-berkatnya saja. Karena kalau kita hanya mencintai berkat-berkatnya saja, suatu saat Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang nggak mengenakan hati kita bisa saja meninggalkan Tuhan. Ya, jadi pesan malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, ayo teman-teman, kita belajar untuk bertumbuh ya, bersama-sama. Bertumbuhnya itu miliki relasi dengan Tuhan. Dan ketika engkau tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, engkau tidak tahu sampai di mana pertumbuhanmu, sampai di mana pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Dengan cara Tuhan mengizinkan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Manis pahitnya akan kita alami ketika kita bersama dengan Tuhan. Tapi percaya, melalui hal itu, engkau akan menjadi seorang yang luar biasa, dan bahkan kesetiaanmu yang sangat luar biasa itu kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Orang-orang akan melihat pribadimu, bahwa ada Allah dalam pribadimu, ada Kristus dalam pribadimu, maka biarlah mereka juga memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka melalui kesaksian hidup yang kau tunjukkan dalam keseharian di mana hubunganmu tetap terjalin bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita boleh diberkati dan kita mau sama-sama belajar. Saya kembalikan kepada yang memandu ibadah kita. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah memberkati kita untuk kita mau belajar dari tokoh Daniel yang begitu setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Kita sebagai anak-anak muda yang saat ini mungkin ada di luar sana, mungkin ada di manapun kita berada, banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang harus kita lewati. Pada saat ini kita mau melihat kesetiaan kita masing-masing kepada Tuhan. Apakah kita masih setia kepada Tuhan? Masih mau mengikut Tuhan? Teman-teman, pada saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menutup renungan ini. Dan kita akan lanjutkan sharing. Nanti dengan kasih Kristus,
Saudari Masrina pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami pada malam hari ini. Engkau berkati Tuhan, baik dalam studinya Tuhan, masa depannya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Inilah kehidupan kami Tuhan, pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.